Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hija. Assalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihil kurama. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfir bidh-dhunub wa tuslihu bihal qulub wa tanṭaliqu bil 'usub wa talinu bihas su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ahibail kiram, alhamdulillah pada malam hari ini kita telah memasuki bulan Sya'ban, yang dimana kita melanjutkan kajian 2 minggu yang lalu tentang hadis Rajab itu bulannya Allah. Akan tetapi di sini dikatakan dalam hadis Rasulullah, Sya'ban itu bulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fakir ingin menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan bulan Sya'ban itu bulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita simak dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin yang ditulis oleh ulama abad ke-18, yaitu seorang mufti dari Hadramaut, Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Abdurrahman bin Husain bin Muhammad bin Husain Ba'alawi Al-Mashhur radhiyallahu ta'ala anhu arba. Bismillahirrahmanirrahim. Rajabu syahrullahi wa sya'banu syahri wa ma'nahu anna Allah ta'ala yatajalla ala ibadihi bil 'afwi wal ghufrani wa fi sya'bana bitawassuti syafa'atihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini kata Al-Habib Abdurrahman mengutip hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menjelaskan bahwa yang namanya Sya'ban itu adalah bulannya Rasulullah. Apa artinya? Bahwa Allah membuka pintu taubat, pintu maaf, pintu ampunan. Akan tetapi Allah menerima pintu taubat ini dengan pelantara syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah itu. Jadi agak berbeda para ikhwan. Yang kemarin bulan Rajab itu adalah bulannya Allah, yang dimana Allah membuka pintu lebar-lebar, pintu maaf, pintu ampun, pintu taubat. Langsung Allah terima, tidak melalui pelantara siapapun. Tapi bulan Sya'ban ini, kalau mau Allah ampuni dosa-dosa kita, harus melalui pintu syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimana dalam kitab Madza fi Sya'ban ini berlanjut, ternyata bulan Sya'ban itu mempunyai keistimewaan yang ditulis dalam kitab ini oleh ulama hadis Rasulullah Al-Muhaddits dari Makkah Al-Mukarramah, ulama pada abad ke-21. Beliau bernama Al-Imam Al-Arif Billah Al-Allamah Al-Muhaddits As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, wa min mazaya syahri Sya'bani annahu asy-syahru alladhi nuzilat fihi ayatus salati wassalami ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hiya qauluhu ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi dalam kitab ini, dalam kitab Madza fi Sya'ban, ada beberapa keistimewaan tentang bulan Sya'ban. Di antaranya bahwa pada bulan Sya'ban itu diturunkan ayat sholawat, ayat salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ayat ini sudah masyhur di tengah-tengah kita pada surah Al-Ahzab ayat 56. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman,
bersalawatlah kamu kepada Nabi Muhammad dan sampaikanlah salam kepadanya. Tuh ya. Jadi ternyata ayat solawat itu turunnya pada bulan Sya'ban. Masya Allah, luar biasa ini para ikhwan ya. Dan di sini Al-Habib As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki beliau menjelaskan ada beberapa fadilah tentang keutamaan kita baca sholawat kepada Rasulullah. Di antaranya Bismillahirrahmanirrahim, annaha sababun fi maghfiratidz dzunubi wa dzalika ala hasbi imanil mu'mini wa hubbihi wa ikhlasihi fi salatihi 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi salah satu keistimewaan sholawat ya, kita baca sholawat itu dapat menghapuskan dosa-dosa kita. Artinya dosa kita Allah ampuni. Masya Allah, luar biasa. Dan itu sesuai dengan kadar keimanan seseorang. Gimana dia cintanya kepada Nabi, gimana dia ikhlasnya baca sholawat ya. Bahkan di sini ada satu hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Asim dan Imam Tabarani, yang dimana As-Sayyid Muhammad mengutip hadis Rasulullah, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Kahilin, man shalla alayya kulla yawmin 3 marratin wa kulla laylatin 3 marratin hubban aw syauqan ilayya kana haqqan 'ala Allahi ay yaghfir lahu dzunubahu tilkal lailata wa dzalikal yawma. Jadi ketika itu ada seorang yang bernama Abi Kahil. Rasulullah berwasiat kepada Abi Kahil, ya Aba Kahil, siapa orang yang bersolawat kepadaku, nih kata Nabi ya, setiap hari dia 3 kali, hanya 3 kali saja, dan setiap malam dia 3 kali, hubban au syauqan ilayya, dalam rangka cinta kepada Nabi, dalam rangka rindu kepada Nabi, kepadaku nih ya. Apa jaminannya? Kana haqqan 'ala Allahi ay yaghfir lahu dzunubahu tilkal lailata wa dzalikal yauma. Maka orang itu pantas, layak untuk Allah ampuni dosa-dosanya pada hari itu dan pada malam hari itu juga. 24 jam dosa-dosanya Allah ampuni. Ini hanya 3 saja. Bagaimana dia sholawat 100 kali, 1000 kali, bahkan sampai ratusan ribu. Subhanallah. Ada satu yang menarik, sholawat yang ditulis oleh seorang waliullah, yaitu sholawat Fatihah, yang dimana semua sholawat baik, sangat bagus. Sini Al-Fakir akan menjelaskan untuk bagaimana nanti kita dalam di bulan Sya'ban ini untuk mengamalkan sholawat. Bebas kita baca sholawat apapun yang kita hafal, tapi ada satu sholawat yang sangat menarik, luar biasa keistimewaannya, yang dimana dalam kitab As-Shalawatud Dardiriyah yang ditulis oleh Syekh Ahmad Shawi Al-Maliki Al-Khalwati, beliau menjelaskan fadilah keistimewaan sholawat Fatihah. Mungkin para ikhwan, para akhwat sudah pernah mendengar ya, apa itu sholawat Fatihah. Mungkin saya contohkan seperti ini. Saya akan bacakan. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Apa kata beliau dalam kitabnya? Anna man shalla biha marratan wahidatan fi umrihi la yadkhulu an-nar. Subhanallah. Keistimewaan kita baca sholawat Fatih, siapa orang yang membaca sholawat Fatih seumur hidupnya hanya sekali saja, la yadkhulu an-nar, tidak Allah masukkan dia ke dalam api neraka. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Luar biasa nih para ikhwan ya. Jadi kembali di bulan Sya'ban ini kita dianjurkan untuk memperbanyak sholawat Nabi ya. Apapun yang kita bisa silakan baca sholawat sebanyak mungkin. Nah, tadi Al-Fakir menyebutkan sholawat Fatih luar biasa, lebih-lebih sholawat Fatih yang kita baca
Itu yang tadi Al-Fakir sebutkan fadilahnya. Seumur hidup dia baca surat Fatihah, maka Allah tidak akan masukkan dirinya dalam api neraka. Bagaimana dia setiap hari membaca surat Fatihah 1000 kali, 100 kali. Nah, itu ya para ikhwan. Mungkin itu saja kajian pada ini. Al-Fakir pesan untuk bulan Sya'ban ini amalannya kita memperbanyak sholawat. Karena kalau Rajab itu bulannya Allah. Jadi kita baca apa kemarin? Istighfar, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Nah, sekarang ditambah dengan sholawat Nabi. Karena disebut bulannya Rasulullah, artinya bulannya Nabi Muhammad, yang dimana kita banyak dosa, kita banyak salah. Allah membuka pintu maaf, pintu ampun, ya. Akan tapi di bulan Sya'ban Allah bisa mengampuni dosa-dosa kita melalui pelantara syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu dengan cara apa? Supaya kita terhapus dosa kita dengan membaca salawat Nabi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Mungkin itu saja. Mudah-mudahan ini membawa hikmah dan manfaat bagi kita semua. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli su'l wa ma'mul wa ila hadratir rasul bisiri asraril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.